يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ikhwah sekalian rahimakumullah dan akhwat rahimakumullah, adanya al-khilaf dan al-furqah, perselisihan, pencerai-beraian, perpecahan di umat Islam itu sesuatu yang sudah diwartakan oleh Nabi SAW sejak 1400 tahun lalu. Sampai ada 73 golongan yang hanya satu yang Allah Ta'ala jamin masuk surga, walaupun semua dari golongan sisanya sama-sama muslim. Dan kalau kita melihat ke kenyataan di negeri ini, al-khilaf dan furqah, yaitu perbedaan dan perpecahan, itu terjadi antara ormas ini dengan ormas itu, antara sekte ini dengan sekte itu. Bahkan dalam satu ormas pun mengatasnamakan Islam dan memiliki pendapat yang berbeda-beda di perkara yang masing-masing itu tidak bisa mempersatukan diri dengan lawannya dalam satu ormas. Juga perselisihan yang belakangan ini tentang masalah nasab, juga perselisihan ada kaitannya dengan politik, dengan menunggangi agama. Semua perselisihan kaum muslimin ini berangkat dari satu sisi, satu poin, yaitu tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Itu saja intinya sebenarnya. Kemudian mungkin kita akan bertanya, itu yang ternisbatkan kepada sunnah, banyak juga dari mereka yang saling berselisih padahal sama-sama dilabeli sunnah. Oke, kalau memang ternyata zahirnya sama-sama mengklaim sunnah, ahlus sunnah wal jamaah, maka dilihat benar enggak ke sunnah Nabi. Kalau ternyata sama-sama memang menunaikan sunnah Nabi SAW, formatnya sama, ragamnya sama, pakaiannya serupa, jenggotan juga, dan seterusnya, zahirnya sama persis, tapi kok pikirannya berbeda, maka kita kembalikan, yaitu kepada tauhid masing-masing. Karena tauhid ini mengkiblatkan amalan kepada Allah dan juga hari akhir. Nah,
banyak dari kalangan cendekiawan bahkan yang berusaha untuk mempersatukan atau mengkritisi lawannya atau perusak bangsa versinya, itu tidak dengan mengembalikan kepada Islam dan sunnah Nabi SAW, melainkan mengembalikan kepada konsep filsafat. Konsep filsafat. Maka sebutkan kepada kita, dari sejarah diciptakannya awal bumi sampai detik ini, kapan filsafat itu bisa mempersatukan kaum muslimin atau umat? Enggak ada sejarahnya. Sebutkan kepada kita dalam sejarah kapan tauhid itu bisa mempersatukan umat, terutama antar sama muslim. Ada. Yaitu di zaman Nabi SAW. Lihat bagaimana orang muhajirin dari Mekah menuju Madinah. Kalian Ansor, penduduk asli Madinah. Dan mereka bersatu. Tidak ada tendensi keduniaan belaka, melainkan semua lillahi ta'ala. Karena apa? Lillahi ta'ala. Tauhid. Ini sudah ada bukti. Jadi, kalau kita melihat siapapun cendekiawan yang pintar, kemudian mengkritisi siapapun demi bangsa, namun dengan kaedah-kaedah filsafat, sebelum banyak bicara, tunjukkan kepada kita sejak kapan kaedah filsafat bisa mempersatukan umat Islam. Bahkan yang bicara pun belum tentu agamanya Islam. Yang sahih adalah yang menyatukan umat Islam kalau memang mau bersatu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu dulu tuh. Yaitu saya bersaksi tiada berhak disembah melainkan Allah, la ilaha illallah, tauhid. Dan itu sesuai dengan Pancasila nomor pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dan Esa itu tunggal. Tunggal dari segi zatnya, tunggal dari segi keberhakan untuk kita beribadah apa-apa untuknya, untuk Allah Azza wa Jalla. Itu dulu benahin. Kemudian wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sunnah. Tunggal dari segi apa? Percontohan dari Nabi SAW, sehingga tidak ada sekte-sekte yang akidah atau ibadahnya menyimpang daripada apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Itu dulu, itu kuncinya. Tentu perusahaan ini misalnya antam tidak jauh dari masalah ekonomi dan finansial. Pertambangan, ekonomi, finansial, dan seterusnya. Apakah ekonomi bisa mempersatukan umat? Kata siapa? Enggak. Selama tidak dibackingi dan didasari dengan la ilaha illallah, tauhid, Muhammad Rasulullah, sunnah, enggak. Kebanyakan dari politikus, orang-orang yang berkepentingan keduniaan, dan orang-orang yang tidak belajar agama, bahkan yang belajar agama sekalipun, menghadapi problematika perselisihan umat, rata-rata menggaruk di tempat yang tidak gatal. Sehingga kesembuhan itu hanya fata morgana, hanya janji palsu, nggak jadi-jadi sampai sekarang. Dari zaman dahulu, para orang yang kemaruk kekuasaan dan pengaruh yang tahta kedudukan suka dengan itu semua, mereka selalu menjanjikan agar kita bersatu, dan tidak akan pernah terjadi selama tauhid dan sunnah itu tidak menjadi acuan dan dasar. Ini kalau kita memang prinsipnya pakai prinsip agama Islam yang benar. Inilah obat yang selama ini disembunyikan dari segala apotik pengobatan kehidupan manusia. Inilah racikan dan ramuan yang tidak pernah mau diangkat oleh orang-orang yang punya kepentingan keduniaan. Padahal ini adalah yang termaktub dalam Al-Quran. Ini adalah tertabur dalam As-Sunnah. Tidak pernah dibuka namun usang. Karena begitulah memang kepentingan dunia. Maka solusinya ittiba'us sunnah.
mengikuti sunnah Nabi SAW dalam berperilaku, beramal, dan mendasari perbuatan di atas tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang membuat perselisihan mengerucut menyedikit, terminimalisir, dan insya Allah hilang mudah-mudahan. Memang perbedaan itu kelaziman, tetapi perselisihan itu ketidakwajaran. Bedakan antara perbedaan dengan perselisihan. Anda boleh berbeda di suatu hal, tapi kita muslim, untuk apa kita sampai ranah berselisih? Kecuali kalau perbedaan ini perbedaan yang sifatnya betul-betul jelas melanggar akidah, melanggar sunnah, melanggar dalil. Dikatakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah, wa nattabi'u sunnata wal jama'ata wa najtanibu syudzuza wal khilaf wal furqah. Kita mengikuti as-sunnah dan al-jamaah. As-sunnah di sini berarti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-jamaah di sini berarti contoh yang diterapkan oleh salafus saleh, para sahabat, mereka lah al-jamaah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, lalu siapa dari 73 golongan itu satu yang selamat, siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jamaah. Siapa al-jamaah ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya sekarang. Inilah al-jamaah, yaitu para sahabat Rasulullah SAW dan mindset mereka dalam beragama, dalam bersikap, dalam berakidah, dalam mengamalkan suatu amalan, dan dalam berakhlak. Maka kita mengikuti sunnah dan al-jamaah. Istilah ahlu sunnah wal jamaah ini ibarat lauk yang mewah di tengah kekeringan akan makanan. Istilah ahlu sunnah wal jamaah ini ibarat lauk yang mewah di tengah kekeringan makanan. Yang beberapa pihak memperebutkan label ini, namun kebanyakan itu justru kepalsuan. Banyak dari manusia memakai baju yang lebih besar daripada ukurannya, ukuran tubuhnya. Mengenakan label ahlus sunnah wal jamaah, namun kesehariannya bertentangan dengan ahlus sunnah, bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, dan juga bertentangan dengan al-jamaah, yaitu bagaimana para salafus saleh. Semua orang bisa mengatakan saya begini begitu, namun perilaku dan perbuatan itu lebih terbukti dibandingkan ucapan. Betapa banyaknya orang terutama di zaman sekarang, dan tidak terkecuali saya pribadi dan semua dari kita, betapa banyaknya dari kita yang perbuatannya mendustakan ucapannya. Bahkan batinnya tidak sesuai dengan lisannya. Mengklaim saya ahlus sunnah, mengklaim saya ahlul jamaah, namun perilakunya bertentangan dengan sunnah, bahkan anti terhadap sunnah. Maka labeling ini tidak cukup, melainkan hakikat itu harus digarap sehingga luar dalam sesuai dengan sunnah Nabi SAW semampu dia. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Maka kata At-Tahawi rahimahullah, wa nattabi'u sunnata wal jamaah, kita ikut as-sunnah dan al-jamaah. Ini juga diserukan oleh ribuan dari majlis di bumi ini, termasuk di majlis-majlis Indonesia setiap hari. Kita mengacu pada pemahaman akidah ahlus sunnah wal jamaah. Namun kemudian yang diajarkan malah ilmu kalam terhadap akidah, yang mana itu awalnya berasal dari orang-orang Greek, Romawi, Yunani, filsafat dan semisalnya yang tidak dikenal di kalangan salafus saleh. Bahkan di kalangan akhir para salafus saleh kan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kemudian setelahnya itu mereka mewanti-wanti agar menghindari ilmu kalam dalam menerapkan akidah dan ibadah dan cabang-cabang permasalahan agama, dari akidah, usul fiqih, fiqih dan seterusnya. Hindari permasalahan kalam, ilmu kalam, lebih-lebih filsafat dari Aristoteles dan semisalnya.
Namun qaddarallah di zaman Imam Ahmad bin Hanbal terjadi fitnah, terutama pada khalifah ketika itu Al-Ma'mun yang memenjarakan Imam Ahmad bin Hanbal. Karena tidak mau menyatakan seruan yang diserukan oleh penguasa ketika itu yaitu Al-Ma'mun untuk menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Dan itu dari madhab Mu'tazilah. Kalangan Mu'tazilah ini atau disebut juga oleh bahasa modernnya sebagai ultra rasionalis yang segala-galanya itu harus dirasionalkan. Sehingga bagi mereka secara rasional Al-Quran ini makhluk, bukan kalam Allah. Dia adalah makhluk. Dan konsekuensinya berat, bahkan bisa menuju kekufuran. Imam Ahmad bin Hanbal teguh dengan prinsip akidah Rasulullah dan keadilan para salaf bahwa Al-Quran adalah kalam Allah bukan makhluk, sampai beliau disiksa di penjara. Dan kemudian pada dinasti berikutnya diganti Al-Ma'mun dengan khalifah berikutnya masih tetap di penjara. Sampai datanglah kemudian khalifah berikutnya yaitu Al-Mutawakkil dan dibebaskanlah beliau rahimahullah dari penjara. Dan mulai kemudian beliau kembali meneruskan dakwahnya dan juga studinya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah diakui oleh para ulama sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan beliau itu sudah eksis, wafat tahun 241 Hijriah. Sebelum adanya madhab Asy'ariyah atau yang digawangi atau diawali oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu generasi setelah beliau. Dan Imam Ahmad rahimahullah mutamassik bis sunnah, memegang sunnah betul-betul. Beliau mengajarkan sunnah kepada kaum muslimin sesuai dengan bagaimana Rasulullah SAW dan para salaf, terutama sahabat Rasulullah SAW, dari segi akidah dan amalan dan seterusnya. Sampai beliau memerintahkan muridnya agar tinggalkan ilmu kalam. Jangan bicara agama dengan ilmu kalam. Oleh karena itu bisa antum lihat jemaah, kalau kita adalah penuntut ilmu yang punya fokus dan konsentrasi di bidang syariah, terutama ilmu fiqih dan usul fiqih, yang mana ada di perpustakaan kitab-kitab yang besar sekali, banyak. Ada kalau di Indonesia ini di beberapa pesantren atau di yang terdekat dengan sini, misalnya di Pasar Minggu di daerah Pejaten di Lipia, perpustakaan Lipia, walaupun sekarang itu tidak sembarang orang boleh masuk. Antum bisa dapatkan berak-rak dari kitab-kitab fikih dan usul fikih. Yang mana dulu ketika ana masih mahasiswa sekian belas tahun lalu, alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan atau jadikan ana orang yang menghabiskan banyak waktu di perpustakaan Lipia. Dan kita dapatkan kitab-kitab fikih antar madhab. Dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Kemudian beberapa dari kitab-kitab madhab Zahiri. Dan juga kitab-kitab usul fiqih dari antar madhab. Kita lihat perbedaan yang cukup signifikan antara madhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Itu ada beberapa perbedaan dengan madhab Hanbali seorang. Ajaibnya ulama madhab Hanbali rata-rata itu di kitab fikih mereka berusaha untuk meminimalisir atau meniadakan premis ilmu kalam. Karena apa? Karena mereka menerapkan wasiat dan pesan dari Imam Ahmad bin Hanbal di masanya, yaitu tinggalkan dan jangan kupas ilmu kalam. Memang ada kitab Raudhatun Nadhir wa Jannatul Munadhir karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, yang mana beliau meringkas kitab Al-Mustasfa karya Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Di sini Imam Ghazali seorang ulama mazhab Syafi'i, wafat pada tahun 505 Hijriah. Yang beliau dulu belajar di Madrasah Nazamiyah dan guru besarnya adalah Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini. Yang mana Al-Juwaini ini pakar usul fiqih mazhab Syafi'i. Imam Ghazali juga pakar usul fiqih, pakar fiqih dan pakar teologi tasawuf dari mazhab Syafi'i. Dan mazhab mereka berdua rahimahumullah mazhab Tulen Asy'ari dan menggunakan banyak ilmu kalam. Menggunakan banyak ilmu kalam di kitab-kitabnya, terutama Imam Ghazali.
Nah, Imam Ghazali rahimahullah menerbitkan kitab dalam bidang usul fiqih namanya Al-Mustasfa fi Ilmi Al-Usul. Ini kitab yang sangat fenomenal. Masya Allah, kitab yang sangat fenomenal. Dan kitab-kitab Imam Ghazali memang fenomenal, terutama Ihya Ulumuddin. Terlepas dari banyaknya kejanggalan dan juga hadis-hadis dhaif dan palsu di kitab Ihya Ulumuddin. Maka Imam Ghazali menulis kitab Al-Mustasfa. Kemudian setelah Imam Ghazali wafat, dua angkatan berikutnya ada Al-Imam Abu Muhammad Abdullah Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dari mazhab Hanbali. Meringkas kitab Al-Mustasfa, kemudian memberikan beberapa perubahan dan tambahan menjadi kitab berjudul Raudhatun Nadhir wa Jannatul Munadhir. Yang mana kitab Raudhatun Nadhir ini mengikuti Al-Mustasfanya Al-Ghazali dari beberapa metode penulisan, yakni menaburkan di dalamnya istilah-istilah mantik dan kalam. Karena mengikuti bagaimana ringkasannya, yaitu bagi kitab Al-Mustasfa Al-Ghazali. Ya, ini ulama Hanbali yang memang pakai ilmu kalam dan mantik di kitab usul fiqihnya. Namun beliau pakai alasan, ada alasan dengan itu. Bukan berarti beliau setuju 100% dengan semua ilmu kalam atau mantik. Tetapi karena ini untuk atau mengikuti perkembangan zaman ketika itu di era 5 Hijriah, 6 Hijriah, 7 Hijriah, sebelum datangnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, banyak dari ulama-ulama kaum muslimin mereka jatuh cinta dan tenggelam serta mabuk cinta dengan ilmu kalam dan filsafat atau ilmu kalam dan mantik. Namun di kitab-kitab lainnya Ibnu Qudamah kita akan lihat di kitab-kitab selain Raudhatun Nadhir, kitab fiqh beliau dari kitab Umdatul Fiqh, kemudian kitab Al-Mughni, kemudian kitab Al-Kafi dan kitab Al-Mughni, semuanya Ibnu Qudamah tidak menzahirkan di kitab-kitab tersebut ilmu kalam sama sekali. Berarti di sini memang sesuai hajat saja. Sesuai hajat saja. Yang mana kita lihat ulama-ulama mazhab Hanbali itu meninggalkan ilmu kalam dalam kitab-kitab fikih mereka. Nah, kenapa begitu jemaah? Karena ittiba' kepada sunnah itu yang pertama. Sementara di sunnah Nabi, di zaman Nabi dan para salaf, sahabat tabi'in, tabi'in, mereka ketika memahami agama ini tidak melalui ilmu kalam. Kemudian juga mengikuti pesan dari Imam Ahmad sebagai pendiri madhab atau ulama besar dalam madhab Imam Ahmad, yaitu Imam Ahmad sendiri, yang mana beliau tidak menginginkan adanya ilmu kalam dalam beragama. Maka kita dapatkan penjelasan dari ulama-ulama yang sekarang di bermadhab Hanbali. Kalau antum misalnya ke Saudi, misal antum umrah ke Masjid Nabawi, atau antum umrah kemudian antum ziarah ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, antum ikuti pelajaran di sana. Kalau antum bisa bahasa Arab misalnya, memahaminya, antum akan dapatkan penjelasan para ulama di sana begitu mudah, tanpa dibelitkan dengan ilmu kalam dari segi akidah maupun fikih. Maka ittiba' mengikuti sunnah dan jamaah ini sendiri, bahkan dari penerapan ilmu dan metodologi menuntut ilmu sendiri, itu ada sisi mengikuti sunnah dan al-jamaah. Para sahabat itu orang yang paling berprestasi di antara kaum muslimin. Dari segi persatuan, dari segi akidah, dari segi amal. Namun mereka itu memahami agama dengan simpel dan mudah. Baru kemudian ilmu ini dibuat rumit dengan tambahan luar. Yang mana di zaman Imam Ahmad rahimahullah terjadi di kekhalifahan Al-Ma'mun gerakan yang namanya gerakan At-Ta'rib. Apa itu At-Ta'rib? Yaitu Arabisasi buku-buku dari luar non-Arab, ajam. Buku-buku filsafat Yunani yang ketika itu bertumpuk-tumpuk dibawa dengan gerobak-gerobak besar dan rak-rak besar menuju ke tanah Baghdad, menuju ke tanah Syam dan Arab dan seterusnya.
menuju ke dunia Islam. Dan penguasa ketika itu mendukung adanya Arabisasi atau adanya pengilmu kalaman atau pencelupan ilmu kalam di akidah kaum muslimin ketika itu dari penguasa. Diterjemahkanlah buku-buku luar menjadi bahasa Arab. Sehingga orang-orang yang paham bahasa Arab di Baghdad, di Irak, di Kufah, dan seterusnya, terutama dan juga di Hijaz, diperkenalkanlah ilmu-ilmu dari warisan dari Aristoteles. Yang tadinya akidah Islam itu mudah, gamblang dan gampang dipahami, maka karena istilah-istilah mantik dan filsafat ini kemudian menjadi agak rumit, rancu, dan kadang-kadang saling tabrakan satu sama lain. Karena apa? Meninggalkan metodologi sunnah dalam memahami agama. Dan meninggalkan al-jamaah, yaitu para sahabat. Dan metode mereka yang mudah dalam memandang agama ini dan memahaminya. Nah, ketika kita mengikuti sunnah al-jamaah, wa najtanibu syudzuza wal khilaf wal furqah, maka hendaknya kita menjauhi asyudzuz, keterganjalan atau keterjanggalan dalam beragama, wal khilaf, perselisihan kita jauhi, perbedaan kita jauhi kalau bisa, wal furqah, dan perselisihan. Ikhwas sekalian rahimakumullah, banyak di Indonesia ini memang slogannya bagus, Bhinneka Tunggal Ika, yang mana berbeda tapi satu kesatuan. Namun ikhwan, kalau perbedaan tersebut, perbedaan yang sifatnya tabi'i, natural, keduniaan, yang tidak melanggar agama, fadl. Atau masing-masing punya hujah, tafadhal. Allah Ta'ala berfirman, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian beberapa ras, golongan dan suku agar kalian saling mengenal. Kalau orang saling mengenal biasanya saling memaklumi perbedaan, betul itu. Tapi ini urusan apa? Perbedaan tabiat watak antar ras dan suku. Bangsanya beda, tabiatnya beda. Ini wajar. Bahkan dalam satu kesatuan Nusantara Indonesia ini saja, antum tidak bisa menyamakan antara suku di Jawa, Pulau Jawa, dengan suku-suku di Sumatera. Dari sisi watak kerasnya atau lembutnya beda. Mau antum samakan nggak bisa. Ini perbedaan seperti ini perlu dikenal dan perlu dimaklumi dari sisi itu, selama tidak melanggar syariat Allah. Namun kadang prinsip perbedaan itu dihargai, prinsip tersebut seringkali kebablasan oleh orang-orang kita nih. Ya. Kalau perbedaan tersebut adalah pelanggaran dari segi akidah, seperti syirik dengan tauhid, seperti bid'ah dengan sunnah, atau perbedaan tersebut didasari hawa nafsu, seperti maksiat dan ketaatan, maka ini tidak bisa kita beralasan kita hargai perbedaan. Ya akhi, antum hargai perbedaan yang memang tidak melanggar syariat. Seperti watak manusia yang berbeda, ras berbeda, atau masing-masing punya pandangan dengan dasar yang sahih dua-duanya. Antum punya pendapat fulan, ulama fulan, ana punya pendapat ulama fulan, dan masing-masing punya dalil dan sama-sama dalilnya itu betul-betul kuat, maka silakan. Hanya saja kalau misalnya segala perbedaan itu halus ditolerir, capek. Dan gak bakal bisa bersatu. Gak bakal bisa bersatu. Maka justru kita itu menghindari al-khilaf, perbedaan. Bahkan perbedaan antara orang Muslim dengan Nasrani apa?
Yaitu dalam surat Ali Imran disatukan. Ta'alau qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Katakanlah, kalian ayo wahai orang Nasrani, Kristen, ayo mari kemari ke orang-orang Islam. Mari kemari. Ta'alau ila kalimatin sawa, kepada kalimat yang membuat kita bisa sama-sama bareng-bareng. Itu ada di Al-Quran. Orang Muslim mengajak orang Nasrani untuk ayo kita sama-sama bareng-bareng. Satu kalimat yang sama. Apa itu? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Agar kita tidak menyembah kecuali Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Ini perbedaan yang tidak boleh ditolerir. Sehingga kemudian kita datang ke gereja, kemudian ya ikut-ikutan, Paskah ikut-ikutan, Easter ikut-ikutan, ini naudzubillah min dzalik. Ini toleransi yang keterlaluan, tidak ada dalam agama Islam seperti ini. Atau bermudahanah dengan orang-orang non-muslim, bermuka minyak dengan mereka dengan alasan toleransi. Kita berada di tengah harusnya, jemaah. Tidak bersikap ekstrim di luar koridor syariat, namun tidak juga berbuka minyak. Seolah-olah kita setuju dengan pernyataan mereka bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan mereka atau sembahan mereka. Seorang istri aja, kalau antum biarkan bersolek keluar rumah dan antum gak cemburu, gak marah, antum dayuth. Laki dayuth itu berdosa besar. Padahal cuma bersolek doang. Yang wajib Islam antum gak boleh terima itu. Nasihati itu istri supaya jangan bersolek. Dan ini hal yang jauh lebih kecil daripada apa? Seseorang mengatakan Allah Ta'ala memiliki anak. Sampai hampir langit itu terbelah dan kemudian hancur bumi gara-gara apa? Pernyataan yang buruk seperti ini terhadap hak Allah Azza wa Jalla. Kalau cemburu dan marah istri keluar dari rumah dengan bersolek aja, kita itu harus cemburu, padahal itu enggak bakal membuat langit itu hancur. Kemurkaan Allah pun tidak sebanding dengan kemurkaan Allah terhadap yang menyatakan Allah memiliki anak. Lalu bagaimana dengan pernyataan Allah Ta'ala memiliki anak? Kita katakan Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa, Allahus Samad, Allah lah kepada segalanya bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya subhanallah. Ini prinsip dasar ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan bagaimana Pancasila itu. Esa itu tunggal. Maka tidak semua perbedaan kemudian khilaf kemudian atau persis kemudian kita katakan enggak apa-apa kita berbeda. Ya berbeda. Fadhal antum lakum dinukum waliyadin. Agamamu kamu. Tidak bisa kita disatukan. Kalau mau satu, ta'alau, mari sini ayo. Ila kalimatin sawa, ke kalimat yang sama yaitu bainana wa bainakum, antara kita dan kalian wahai Nasrani, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a, yaitu kita sama-sama menyembah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik sedikit pun. Berani enggak? Jangan nyembah Yesus, nyembah Allah Azza wa Jalla. Berani enggak kita tegas gitu? Itu baru kita bisa barengan tuh dengan Nasrani sehingga mereka bisa masuk Islam. Wala nusyrika bihi syai'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dan janganlah kita jadikan sebagian dari kita sebagai Rabb selain Allah, yaitu sebagai orang yang membuat hukum tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak kayak gitu? Itu baru kita bisa bersatu. Ternyata persatuan dalam Islam itu bukan persatuan simbolis belaka, karena itu kerap kali palsu, ikhwan. Persatuan simbolis belaka kerap kali palsu. Kerap kali hanyalah kepentingan yang menunggangi agama. Dan kalau kita mau lebih cerdas lagi, jangan mau diperalat dengan kepentingan manusia atas nama agama kita masing-masing. Jangan. Melainkan kita hindari keterjanggalan dalam beragama seperti orang-orang khawarij, ekstremis. Atau kita hindari juga perselisihan, kita cari kalimat titik temunya, kita hindari titik tengkarnya. Ketemu titik temu di mana? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah.
mengikuti Allah dan Rasulnya, kembali kepada khitah awal yang telah lama ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin secara global. Itu obatnya. Bukan dari hal-hal materi dulu jemaah. Bahkan bukan diawali dari kepemimpinan terlebih dahulu. Kalau antum nyari pemimpin yang selamat betul-betul dari cacat dan aib dan betul-betul mengagungkan syariat, itu nggak bakal dapat selama masyarakatnya itu tidak seperti itu. Ya, nggak bakal dapat. Ya. Maka dia awal dari apa? Dari masyarakatnya, dari diri kita, keluarga kita dulu. Ya, dari situ dulu. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti sunnah, mengikuti al-jamaah para salaf, dan sunnah di sini adalah tariqatur Rasul allati yasiru 'alaiha. Jalannya Rasul yang beliau berjalan di atasnya, itulah sunnah Rasul. Dan al-jamaah di sini adalah muslimun, yang dimaksud adalah para sahabat dan tabi'in, yaitu para salaf. Maka mengikuti para salaf itu adalah petunjuk. Dan menyelisihi para salaf itu adalah kesesatan dan penyimpangan. Kita ini baru menganggap penyimpangan itu ketika apa? Masalah LGBT baru kita anggap penyimpangan. Antum masih ingat ketika salah seorang podcaster mengundang punggawa LGBT, promotor LGBT di podcastnya. Sampai disemasi banyak orang. Tapi banyak yang kemudian mengomentari, diberikan pressure ini podcaster yang terkenal ini. Akhirnya di take down olehnya videonya dan minta maaf bahkan. Ya, karena demonstrasinya netizen di dunia maya. Antum masih ingat kalimat dari banyak orang-orang yang komentar ketika itu, kita menghargai perbedaan namun tidak dengan penyimpangan. Kalimat ini indah, Masya Allah. Tapi ya indah betul. Mereka mengucapkan itu demi melawan LGBT. Taib. Melawan LGBT bagus. Tapi kalimat ini apakah betul diterapkan? Kita menghargai perbedaan, tapi kita tidak dengan penyimpangan. Penyimpangan itu seperti apa? Banyak orang menganggap penyimpangan itu adalah apa yang sesuai dengan pikiran saya itu menyimpang, baru itu menyimpang. Yang namanya penyimpangan itu disesuaikan gini. Kalau emang itu penyimpangan, menurut siapa? Ini bukan berarti anak pro LGBT, bukan. Cuman kita ingin coba kita kupas kalimat yang disabdakan oleh banyak dari netizen dan punggawa dunia maya. Kita menghargai perbedaan, bukan penyimpangan. Kita anti dengan penyimpangan. Taib. Perbedaan seperti apa dimaksud? Dan penyimpangan seperti apa dimaksud? Sekarang kalau misalnya penyimpangan itu hanya pada sesuai dengan hawa nafsu kita saja, itu penyimpangan. Orientasi seksual manusia biasa, laki ke perempuan, perempuan ke laki. Betul, itu normal. Tapi kalau na'udzubillah, sebaliknya sama laki-laki sama perempuan atau biseksual, ini abnormal dan ini penyimpangan. Ahsan, bagus. Tapi apakah that is the only one penyimpangan? Apakah penyimpangan cuma itu doang? Tapi bagaimana dengan sekarang? Ketika ada orang yang mungkin wajahnya mirip dukun, kemudian ngomong sana sintang agama, ngomong tentang Rasulullah, menjawab pertanyaan ini, pertanyaan itu tentang agama, namun ngawur jawabannya, ujung-ujung untuk mengagungkan negara, Pancasila dan seterusnya. Ini kan ngawur. Dipelintir ayat-ayat, bahkan hadis Nabi SAW pakai bahasa Suryani. Ini penyimpangan bukan? Penyimpangan jelas ini. Tapi kemudian apakah penyimpangan cuma itu doang? Masih banyak penyimpangan. Perdukunan penyimpangan bukan? Penyimpangan. Tapi kenapa masih banyak yang pakai perdukunan? Bahkan yang mungkin lebih mild, lebih ringan daripada itu. Seseorang misalnya dia nyari hantu ke gua, nyari hantu ke mana dan seterusnya, nyari hantu kemudian memberikan sesajian kepada hantu tersebut, jin atau dan seterusnya. Itu penyimpangan bukan? Itu jelas penyimpangan. Mendedikasikan amalan untuk jin itu kesyirikan. Ini jelas penyimpangan. Namun netizen yang budiman ini tidak berkomentar bahwa itu penyimpangan. Maka berarti namanya opini ini sifatnya relatif. Akan bertengkar nih orang dengan opini masing-masing. Ini penyimpangan atau bukan? Ini penyimpangan atau bukan?
Orang baru cerai aja dianggap menyimpang. Karena apa? Dia nggak suka dengan perceraian. Tapi orang pacaran tidak dianggap menyimpang. Padahal kadang perceraian itu kebaikan. Dan pacaran itu nggak pernah baik. Maka berarti kita harus cari titik temu dari perbedaan-perbedaan ini. Kapan disebut penyimpangan, kapan disebut tidak penyimpangan. Kembali kepada khitah Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Begitu. Sampai ada pencuri atau peminum khamar. Betul, perbuatannya menyimpang. Minum khamar. Kemudian dihukum cambuk. Ya, dihukum cambuk. Namun kemudian setelah itu, atau peminum khamar atau juga ada yang berzina kemudian dicambuk di zaman Nabi SAW. Ada seorang yang disebut, ada sahabat Nabi yang orang yang lucu. Kadang kita tuh punya teman Pak, lucunya minta ampun. Dia memang natural, lucunya natural, memang lucu ini orang. Lucu. Ya. Dulu ada di zaman Nabi SAW, sahabat yang disebut namanya Himar. Himar lagi keledai. Dan dia ridho dengan sebutan itu. Orangnya lucu. Karena suka membuat Rasulullah SAW ketawa. Ya. Maka suatu ketika dia minum khamar. Ya karena ketahuan, akhirnya diangkat ke Rasulullah hukumnya, maka dicambuklah dia. Namun ada kemudian yang mungkin bahasanya kalau bahasa sekarang empek no gitu bahasa kasarnya. Rasain no gini dan seterusnya. Mencelanya adalah gitu. Namun kemudian kata Nabi SAW, janganlah engkau bantu syaitan. Itu dalam riwayat lain atau kasus lain. Janganlah engkau bantu syaitan dalam mencela orang ini. Atau dalam riwayat lain kata Nabi SAW, jangan begitu. Sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasul. Padahal ini orang melanggar dengan pelanggaran dosa besar. Dan kemudian diberikan hukum had yang membuat dia tersiksa. Dan dia berhak mendapatkan itu karena melakukan dosa besar tersebut. Namun Rasulullah katakan, sesungguhnya orang ini masih mencintai Allah dan Rasulnya. Ajaib. Ini kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasanya kadang ada orang yang dia menyimpang di satu sisi, namun dia masih beriman sebenarnya, dan dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Mungkin. Ini bukan berarti membela penyimpangan, bukan. Sebagaimana kata Nabi SAW, La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina, dia beriman ketika berzina, dia tidak beriman. Tidaklah seorang mencuri, dia beriman ketika mencuri. Enggak, dia ketika sedang mencuri, dia tidak beriman. Maksudnya turun drastis imannya. Sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah mempunyai kitab, risalah, namanya risalah La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Dan beliau menyatakan di situ, seseorang boleh jadi mencintai Allah dan Rasulnya, tapi ketika dia bermaksiat dengan maksiat menurunkan, mendowngradekan kadar imannya begitu jauh, maka berkurang jauh drastis cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya. Sampai dia selesai dari perbuatan keji tersebut, dan kemudian dia mungkin taubat, baru tumbuh lebih tinggi lagi iman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa jemaah sekalian rahmatullah? Ada orang yang mengidap penyimpangan permanen, ada. Dan ada orang yang mengidap penyimpangan sekadarnya. Penyimpangan permanen sebenarnya dalam Islam apa? Awalnya apa? Yang paling tinggi apa? Kesyirikan, kekufuran akbar, itu penyimpangan permanen. Dia baru bisa disebut benar, tidak menyimpang kapan? Ketika dia masuk Islam. Itu namanya penyimpangan yang permanen. Sampai dia masuk Islam. Ada penyimpangan yang sifatnya permanen juga, ya ada. Ya termasuk LGBT juga. Penyimpangan betul. Ya. Namun kalau misalnya dia bertaubat, hilang gak penyimpangan itu? Insya Allah hilang, mudah-mudahan. Dan dia disebut beriman juga. Ya memang LGBT yang Muslim, kita sebut Muslim. Tapi fasik.
Nah, ada orang yang memang dia mencintai Allah dan Rasulnya, tapi kadang dia menyimpang. Kadang dia menyimpang. Yaitu apa? Ketika lagi berzina, ketika lagi mencuri, ketika lagi berlaku keji dan seterusnya, itu menyimpang betul. Tapi betapa adanya orang yang menyimpang kadang-kadang, namun dia memiliki akar dan dasar masih mencintai Allah dan Rasulnya. Inilah prinsip kaum muslimin, apa akidah Ahlussunnah wal Jamaah sekalian. Tidak seperti Khawarij yang ada orang salah dosa langsung dikafirkan. Enggak. Kita lihat jenis dosanya. Dan kita lihat orangnya juga. Bagaimana dia konteksnya. Mu'allafkah? Jahilkah? Atau dia ngerti? Itu beda. Tidak sholat. Nyimpang gak itu? Penyimpangan. Lah kalau LGBT setara dengan zina, penyimpangan jelek gitu loh ya. Jelek. Kenapa LGBT disebut menyimpang dan zina tidak disebut penyimpang? Ajaibnya kalau di YouTube atau di komentar-komentar netizen, ada netizen yang suka berzina. Tapi ketika melihat LGBT dia bilang saya tidak menerima penyimpangan. Yang antum maksud penyimpangan itulah versi otak antum aja. Antum kan berzina juga, berarti antum menyimpang juga. Oh, saya kamu kan enggak menyimpang, saya normal. Saya zina sama perempuan lawan jenis. Lah itu sama laki-laki, sama-sama laki-laki. Berarti nyimpang di sini nyimpang dari segi orientasi seksual saja, bukan dari segi keagamaan. Rata-rata berarti netizen ini mengatakan kita menerima perbedaan, bukan penyimpangan. Itu berarti dalam konteks apa? Dunia belaka. Bukan dalam konteks keagamaan. Karena betapa banyaknya orang yang menyimpang dari segi konteks keagamaan. Seperti tidak sholat. Itu penyimpangan yang lebih buruk, lebih dahsyat dibandingkan berzina. Beneran. Walaupun dia menjaga kemaluannya. Dia nggak pernah berzina. Namun dia nggak mau sholat. Maka ini lebih buruk daripada pezina. Ini penyimpangan yang lebih berat daripada LGBT sebenarnya. Beneran. Beneran. Jadi lucu kalau misalnya kita melihat ada orang muslim. Diajak sholat. Malas Udah berapa lama lu gak sholat? Udah berapa bulan sih? Mulai istiqomah saya gak sholat. Ya subhanallah. Ya. Tapi dia giliran anti LGBT, anti. Wah, saya anti penyimpangan. Antum sendiri itu menyimpang, akhi. Menyimpang apanya? Saya normal. I have my wife. Saya punya istri, bahkan kalau bisa saya pengen nambah lagi. Betapa tidak menyimpangnya saya. Antum menyimpang dari segi yang lebih buruk daripada LGBT. Yaitu apa? Meninggalkan sholat. Tapi sekarang larung laut di pantai selatan menyiror kidul padahal bentar lagi ada dari BMKG dari ini akan ada tsunami, ada gempa, ada apa. Tetap aja sedekah bumi larung laut. Untuk siapa? Nyiror kidul. Ini nyimpang enggak? Nyimpang ini. Sama LGBT lebih nyimpang mana? Lebih nyimpang ini. Beneran karena ini syirik, menyekutukan Allah. Kalau antum lihat bencong-bencong itu, enggak semuanya kafir, ikhwan. Maksudnya, banyak dari non-muslim. Bahkan sebagian dari mereka mungkin Jumatan ikutan. Mungkin profesi kebencongannya itu karena ya lagi kencerengan gitu ya. Karena nyari duit dengan cara membencongkan diri. Belum tentu itu bencong tulen itu. Tapi bakatnya ada ya. Akhirnya jalan jadi bencong, seremnya minta ampun. Terlaknat, memang terlaknat, menyimpang dari segi fashion. Dari segi akhlak menyimpang ini jelas. Ini menyimpang. Namun penyimpangan yang seperti itu, walaupun dia enggak homo murni, tapi tasyabbuh menyerupai dengan perempuan itu dilaknat, kena laknat. Ini menyimpang, buruk sekali. Itu jauh lebih kecil dibandingkan seseorang naruh sesajen di rumah kosong. Ini penyimpangan yang jauh lebih dahsyat dibandingkan LGBT dan kebencongan-kebencongan atau kebencian ini. Dari segi apa kok kita bisa ngomong gitu? Karena kita lihat taraf dosanya. Karena dosa syirik itu jauh lebih tinggi dibandingkan dosa-dosa besar bawahnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik dan bisa mengampuni dosa-dosa yang di bawahnya sesuai kehendak Allah Azza wa Jalla. Begitu. Karena menaruh sajen walaupun asalnya budaya itu padahal lebih buruk daripada LGBT. Sekarang kalau misalnya LGBT jadikan budaya, pasti nggak terima. Padahal lebih ringan daripada kesyirikan berupa naruh sesajen di tempat-tempat keramat. Ya.
Jadi kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah kita mengikuti sunnah dan kita mengikuti al-jamaah yaitu para salafus saleh. Dan kita menghindari pendapat-pendapat yang menyelisihi, nyeleneh, beda sendiri. Berusaha kita tidak mencari perbedaan, berusaha kita tidak melihat dari segi perbedaan dan berusaha menjauhi perselisihan di antara kita. Mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.